Tes psikologi adalah tes yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek psikologi, yang merupakan representatif dari tingkah laku. Tes psikologi sangat beragam, tergantung dari penggunaannya. Berdasarkan apa yang akan diukur, tes psikologi dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Menurut Cronbach tahun 1976, tes psikologi terdiri dari tes yang mengukur performansi maksimal dan tes yang mengukur performansi tipikal. Nah, ada tes yang mengukur performansi maksimal. Tes ini bertujuan mengukur aneka atribut psikologis yang termasuk ke dalam ranah kognitif dan ranah psikomotor, dengan cara menentukan batas maksimal atau batas atas atribut yang dimaksud dalam diri testi. Yang dapat digolongkan dalam jenis tes ini adalah tes intelijensi, tes kemampuan khusus, misalnya tes bakat, dan sebagainya. Lalu ada tes yang mengukur performansi tipikal. Tes ini disusun untuk mengungkap apa yang cenderung dilakukan oleh subjek dalam situasi-situasi tertentu. Tes ini tidak dimaksudkan untuk mengukur apa yang dapat atau mampu dilakukan oleh subjek, tetapi mengungkapkan apa yang akan dilakukannya. Yang termasuk dalam jenis tes ini, seperti tes inventory minat, inventory kepribadian, dan semacamnya. Uji yang diukur untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur merupakan uji validitas. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakannya. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya, pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas yang rendah. Sebagai salah satu langkah kami untuk membuktikan suatu alat tes, kami melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang merupakan seorang psikolog industri dan organisasi, yaitu dengan Bapak Firdaus Dwi Suwandi MPsi Psikolog. Sebagai seorang psikolog industri dan organisasi, terkait dengan seleksi maupun asesmen biasanya ia menggunakan beberapa alat tes. Ya, mungkin yang teman-teman sudah ketahui sekarang di pengantar tes psikologi, itu ada IST, WZT, Baum, DAP, kemudian Pauli, dan beberapa alat tes inventory yaitu PAPI, DISC, kemudian IPPS. Namun pada video kali ini, salah satu alat tes yang biasa digunakan dan akan kita bahas saat ini adalah tes IST. Menurut penjelasan Pak Firdaus, sebenarnya kayak IST itu untuk mengukur kognitif ya, kemampuan individu terkait dengan bagaimana sih dia berpikir gitu. Itu yang memang saya sering gunakan. Karena kan kalau saya di industri organisasi tidak bisa melihat dari hanya satu alat tes saja, jadi memang serangkaian. Jadi misalnya dari alat tes IS ini apa yang muncul dari individu tersebut, kemudian alat tes yang lain apa yang muncul, baru memang itu bisa disimpulkan sebagai seorang psikolog. Kalau dari beberapa alat tes tersebut, apakah mungkin nggak apa-apa untuk satu alat tes tidak digunakan atau memang harus komplit semua yang disebutkan tadi? Kalau misalnya itu juga kan tergantung ya, untuk pengukuran untuk apa, maksudnya tergantung untuk apa, misalnya dilihat dulu nih posisi atau jabatan yang dibutuhkan apa, kemudian untuk level apa, apakah staff, supervisor maupun level manager. Karena kan kalau misalnya staff itu mungkin alat tes tidak semuanya digunakan, terutama di inventory. Tapi untuk manager mungkin saja semuanya, karena kan kita ingin melihat memang levelnya lebih tinggi lagi, kan pasti banyak sekali pekerjaan job desk yang memang harus dilakukan atau tanggung jawabnya lebih besar lagi, makanya semuanya. Nah tadi tergantung dari posisi dan juga levelnya sih. Kalau mengenai tingkat reliabilitas dan validitasnya bagaimana? Kalau tingkat reliabilitas dan validitasnya, kalau IST misalnya, saya contohkan aja supaya gampang contohkan. Ini memang sudah dilakukan sekian tahun yang lalu, dan sampai sekarang pun masih digunakan, berarti kan tingkat reliabilitas dan validitasnya juga tinggi gitu ya, bisa diukur dan dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja, karena ST ini digunakan memang dari luar, kita adaptasi dan ini sudah standarisasi di HIMSI di Indonesia gitu, bahwa akan seperti ini nanti digunakan ya. Jadi validitas dan reliabilitasnya ya bisa diandalkan dan bisa tinggi juga. Kalau buat kekurangan sama-sama bilangnya Oke. Tadi sudah saya bilang untuk misalnya serangkaian alat tes yang saya biasa gunakan, kekurangannya memang masih memakan waktu ya. Jadi waktunya agak lama, jam 8 sampai jam 12 jam 1. Kepengennya saya sih bisa saja sejam bisa menggambarkan individunya,
Tetapi kan sampai saat ini yang saya ketahui belum ada alat tes serangkaian, bukan hanya satu serangkaian alat tes yang bisa menggambarkan individu. Bisa saja misalnya hanya satu alat tes tadi IST menggambarkan kognitif dan sebagian sedikitnya terkait dengan kepribadian dari orang tersebut. Tapi kan yang saya butuhkan itu bukan hanya sebatas kognitif dan kepribadian, tetapi bagaimana dia bekerja kan muncul di IST hal tersebut. Jadi saya masih harus menggunakan serangkaian alat tes. Jadi waktunya masih agak lama. Itu kekurangannya. Kelebihannya, kalau misalnya saya menggunakan serangkaian alat tes, berarti itu adalah saya bisa mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan individu tersebut seperti apa. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas kalau IST kognitif doang, kalau misalnya Pauline dari cara kerjanya doang, atau misalnya grafisnya kepribadiannya doang, kan gitu. Berarti kalau misalnya serangkaian semuanya, saya bisa mendapatkan data-data yang memang dibutuhkan orang tersebut seperti apa, kemudian pekerjaan seperti apa nanti, dan sebagainya. Wawancara kami dengan Pak Firdaus Dwi Suwandi, MPC Psikolog, dapat disimpulkan bahwa IST merupakan maksimal performance karena alat tersebut termasuk ke dalam ranah kognitif, yaitu alat yang mengukur kemampuan individu terkait dengan bagaimana dia berpikir. Beberapa alat tes yang sering digunakan oleh psikolog itu mungkin cukup banyak, karena mungkin untuk menyeleksi atau menjalani satu tes itu nggak cukup hanya satu alat tes saja. Lalu untuk tingkat reliabilitas dan validitasnya, dan bagaimana untuk kegunaan kembali lagi kepada testi atau mungkin tujuan kita untuk melakukan tes. Lalu untuk kekurangan, itu dari alat tes juga. Ada dari individu yang menjadi testi dan juga dari cara kita mengerjakannya. Dan itu mungkin dari semuanya kembali lagi kepada kita yang menjadi tester. Kembali lagi kepada tujuannya, untuk apa sih ini melakukan tes psikologi? Karena kan berbeda-beda ya. Bisa untuk minat bakat, untuk seleksi, atau untuk kepribadian. Tahu apapun itu nanti psikolog yang menentukan pakai alat tes apa.